Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang parthenogenesis dan cloning. Di sini saya akan menjelaskan apa itu parthenogenesis. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Sebagian parthenogenesis terjadi pada tanaman dan kelompok vertebrata. Sedangkan pada vertebrata ditemukan hanya beberapa spesies saja, yaitu sekitar 70 spesies yang telah dilaporkan. Selanjutnya teknik. Di sini teknik parthenogenesis terbagi menjadi dua. Yang pertama, parthenogenesis alami, dan yang kedua adalah parthenogenesis buatan atau artificial parthenogenesis. Saya akan menjelaskan apa itu parthenogenesis alami. Parthenogenesis alami terbagi menjadi dua. Yang pertama ada complete parthenogenesis dan yang kedua adalah cyclic parthenogenesis. Complete parthenogenesis yaitu di mana individu yang dihasilkan berasal dari sel telur yang tidak dibuahi dan akan kehilangan daya seksualitasnya. Contoh seperti ini dapat ditemukan pada Platyhelminthes dan golongan kerang-kerangan. Dan yang kedua, cyclic parthenogenesis adalah golongan yang mampu mengadakan reproduksi secara seksual dan akan melakukan parthenogenesis apabila lingkungan sekitarnya mendukung. Contoh seperti ini dapat ditemukan pada golongan kerang-kerangan. B. Parthenogenesis buatan atau artificial parthenogenesis adalah usaha untuk mendapatkan sel telur tanpa melakukan fertilisasi. Proses ini dapat dilakukan dengan aktivasi, misalnya dengan cairan kimia, contoh asam organik, alkalis, garam klorida, natrium, dan kalsium. Misalnya juga dengan agen fisika, contohnya aliran listrik dan pengocokan, dan dengan radiasi, contohnya sinar ultraviolet. Ya, yang berikutnya itu faktor keberhasilan dari parthenogenesis. Faktor yang didapat yaitu evaluasi kualitas oosit hasil in vitro maturation, di mana hanya satu jalur saja yang dapat ditempuh untuk dapat melakukan parthenogenesis, yaitu melalui jalur in vitro ini, dengan cara membuat oosit matur dengan medium tertentu. Kemudian, adapun manfaat dari parthenogenesis, yaitu yang pertama dapat berguna untuk meneruskan keturunan bila dalam keadaan ekstrim. Yang kedua, dalam dunia modern ini, saat populasi spesies menurun atau hingga mencapai kepunahan, bila tidak ada pejantan di sekelilingnya, si betina dapat membiarkan dirinya sendiri tanpa adanya pejantan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cloning. Cloning atau klonasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata klonus dan kloon yang berarti ranting, stik, tunas, atau cangkok. Nah, cloning merupakan langkah penggandaan dari makhluk hidup untuk menggunakan kode DNA mukus tersebut. Pada tahun 1952, Briggs dan King berhasil membuat klon katak melalui transplantasi materi genetik. Ya, selanjutnya yaitu adalah teknik cloning. Secara umum, cloning dapat dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama yaitu embryo splitting, yang kedua blastomer dispersal, dan yang ketiga adalah cell somatic nuclear transfer atau SCNT. Adalah embryo splitting. Pada teknik ini, kumpulan totipotent praembrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dipilah terlebih dahulu menjadi 2 sehingga menghasilkan 2 embrio yang identik. Hal ini terjadi secara alamiah sehingga sering digunakan pada proses untuk menghasilkan kembar yang identik. Yang kedua yaitu blastomer dispersal. Pada teknik ini diawali pemisahan sel-sel individual secara mekanik sebelum berkembang menjadi blastosit. Yang ketiga yaitu somatic cell nuclear transfer. Pada teknik ini dibutuhkan 2 sel, yaitu sel donor dan sel telur. Biasanya teknik ini sering digunakan pada cloning hewan secara umum, sehingga pengaplikasiannya terdiri dari aplikasi secara reproduktif dan terapeutik. Pada cloning reproduktif, sel yang telah mengalami pembelahan hingga ke tahap blastosit, embrio akan ditransfer ke dalam induk resipien untuk dilahirkan secara normal. Cloning terapeutik.
Setelah embrio mencapai tahap blastosit, embrio tersebut akan dikulturkan secara in vitro pada medium yang khusus untuk didiferensiasikan menjadi berbagai macam sel yang akan digunakan untuk terapeutik. Ada beberapa macam pengembangan yang dilakukan oleh teknik SCNT. Yang pertama, teknik Roslin. Teknik ini dilakukan dengan cara menyeleksi sel donor dari sel kelenjar mamae, yaitu domba betina berkulit putih atau Vindorset. Kemudian dikulturkan secara in vitro pada medium yang hanya mengandung nutrisi yang cukup untuk mempertahankan kehidupan sel. Kemudian sel telur dari domba betina blackface dienukleasi dan diletakkan di samping sel donor. Setelah menunggu beberapa jam dari pengambilan sel telur, maka diberikan kejutan listrik untuk memfusikan kedua sel tersebut. Maka pada saat yang sama, pertumbuhan embrio diaktifkan. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik Honolulu. Teknik ini menggunakan 3 tipe sel donor, yaitu sel Sertoli, sel otak, dan sel cumulus. Sementara itu untuk sel telur dari tikus yang tidak dibuahi akan digunakan sebagai sel resipien. Setelah dienukleasi, maka sel-sel tersebut akan dikulturkan pada medium yang mengandung sitokalasin B. Sitokalasin B ini berfungsi untuk menghentikan pembentukan badan polar. Kemudian, sel-sel tersebut akan dibiarkan berkembang menjadi embrio-embrio dan embrio-embrio tersebut akan ditransplantasikan ke induk resipien dan akan tetap berada dalam uterus hingga siap dilahirkan. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik dengan menggunakan metode enukleasi kimiawi yang dikombinasikan dengan injeksi langsung inti sel untuk menghasilkan anak yang hidup. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan cloning. Yang pertama adalah spesies. Produksi hewan cloning dengan menggunakan teknik ACNT telah berhasil pada beberapa spesies. Namun, produksi hewan cloning masih sangat rendah dengan tingkat efisiensi kurang dari 1%. Yang kedua adalah tipe sel donor inti. Tolak ukur keberhasilan ACNT adalah kemampuan sitoplasma pada sel telur untuk memprogram inti dari sel donor dan juga kemampuan sitoplasma untuk mencegah terjadinya perubahan secara epigenetik selama dalam perkembangannya. Yang ketiga adalah modifikasi genetik. Nah, modifikasi genetik merupakan manipulasi langsung gen suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi. Untuk faktor selanjutnya ada ovum resipien, teknik transfer inti, dan stadium sikusel saat transfer inti, di mana ovum resipien diperoleh dari oosit yang dimatangkan secara in vitro maupun in vivo. Setelah dikultur selama 1 hingga 2 hari, embrio akan ditransfer ke betina resipien pada stadium 2-4 sel. Beberapa manfaat cloning. Yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat cloning terutama dalam rangka pengembangan biologi, khususnya reproduksi embriologi dan diferensiasi. Yang kedua, untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Jika nukleus sel donornya diambil dari bibit unggul, maka anggota klonnya pun akan mempunyai sifat-sifat unggul tersebut. Sifat unggul tersebut dapat lebih meningkat lagi jika dikombinasikan dengan teknik transgenik. Dalam hal ini, ke dalam nukleus sigot dimasukkan gen yang dikehendaki, sehingga anggota klonnya akan mempunyai gen tambahan yang lebih unggul. Manfaat yang ketiga untuk tujuan diagnostik dan terapi. Sebagai contoh pada pasangan suami istri yang diduga menurunkan penyakit genetika thalassemia mayor, mereka akan dianjurkan untuk melakukan terapi gen terlebih dahulu. Dibuat klon pada tingkat blastomer. Jika ternyata salah satu klon blastomer mengandung kelainan, maka mereka akan dianjurkan kembali untuk melakukan terapi gen pada blastomer yang lain sebelum dikembangkan menjadi blastosit. Manfaat yang keempat, menolong dan menyembuhkan pasangan infertil mempunyai keturunan. Secara medis, infertilitas dapat digolongkan sebagai penyakit,
Namun, secara psikologis, itu adalah kondisi yang dapat menghancurkan dan membuat frustasi. Salah satu bantuan ialah dengan menggunakan teknik fertilisasi in vitro atau biasa disebut dengan IVF. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami kelompok 1 tentang materi partenogenesis dan cloning. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan share.